sebagai pemimpin ya memang harus begitu. Takut aku sama Allah Ta'ala kalau macam-macam. Jadi itu yang mau akimis sholahnya itu pada pribadi. Jadi di dalam sholat, menegakkan sholat itu menegakkan nilai kejujuran, menegakkan nilai kesabaran. Bayangkan ngantuk-ngantuk, udah dingin, batal, alah ya Allah harus diulang, ya udahlah ulang, sabar ngulangnya. Jadi menanggung kesulitan hidup itu menjadi karakter sama dia, karena udah terbiasa. Sudah terbiasa. Dengan sholat itu udah terbiasa seperti itu. Jadi banyaklah nilai-nilai filosofis lain. Sujud, kenapa mesti 2 kali dalam 1 rakaat? Gak ada yang 2 kali dalam 1 rakaat selain sujud. Berdiri sekali, rukuk sekali, tidal sekali, duduk sekali. Sujud mesti 2 kali. Setelah sujud, duduk, gak boleh berdiri. Wajib sujud lagi. Apa itu yang mau kita ambil makna di balik itu? Sekarang sujud itu ngapain? Meletakkan anggota tubuh kita yang paling sangat dihormati jadi lambang kehormatan. Mana itu? Muka. Lebih spesifik, kening. Kita umpama dulu punya kawan akrab, seakrab-akrabnya. Baik kali. Lama tak jumpa, 20 tahun. Sekali jumpa, aduh mak, rasanya rindu balik macam mana suasana dulu. Akhirnya, tapi sama satu jenis lah ya. Berpelukan lah, ya Allah, jumpa lagi kita di mana tinggal sekarang, bla 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 gitulah. Sambil dielus-elusnya pundak awak. Gak apa-apa, kita senang itu. Melepaskan kerinduan udah lama gak jumpa. Tapi janganlah disapu-sapu muka awak udah lama tak jumpa. Apa kabar kau sekarang? Allah, gini gemat. Ya Allah, 20 tahun gak jumpa kok jadi kurang ajar kayak gini kawan nih. Tersinggung kita kalau muka kita disapu-sapunya. Kenapa? Karena muka ini memang lambang kehormatan. Utang gak bayar-bayar, tiba-tiba jumpa sama yang utangnya. Mak, mati aku. Mau kemana aku taruh muka punya? Kan muka, bukan mau kemana aku rondokkan badanku. Tetap bahasanya kemana mau taruh muka punya, Allah malunya aku. Kemudian kalau kita bilang sama orang yang tak punya rasa malu, apa bahasa orang? Alah, kalau dia udah lama, memang kayak gitu dia. Orang namanya muka tembok. Tak dibilang kalau dia itu memang badan tembok, nggak ada. Muka tembok. Tetap muka itu juga lah sasaran. Orang tua ketika nasihati anak, kau hati-hati bergaul, jangan sampai terjadi yang nggak diinginkan. Alah, ya takut kali ya. Tidaklah ya begini-begini. Zaman sekarang ya memang ya cuman ya, mana bisa kayak zaman ayah dulu sama Oma Siti Nurbaya. Dulu ayah sama Mak kan Markosip ya. Markusip. Nah, inilah orang Jawa sok mendengar. Markusip. Apa Bu Markusip? Berbisi. Bisi-bisi. Balik dinding ya. Mana bisa jumpa? Bisi-bisi. Gitu. Ada kodenya itu. Orang tuh bilang saya. Ya dulu gitulah. Kalau sekarang mana pula lagi ya zamannya. Mesti takut lah ya. Aman itu ya. Apa yang aman? Tahu-tahu ketabrakan Mahmud. Terakhir apa kata ayahnya? Alah, ya Allah nak. Sudah kau bikin malu ayah. Kau coreng arang di kening ayah tuh kan. Kening jadi sesat. Jadi muka ini lambang kehormatan. Tapi saat kita menghadap kepada Allah sholat, nggak ada lagi yang terhormat di muka kita nih. Kita rendahkan, bahkan sederajat sama tapak kaki kita. Tuh, taunya kita ini dipijak-pijak orang ini. Tapi waktu sujud nggak terbayang awak ini bekas pijakan orang, nggak terbayang kita itu. Umpama terbayang, wala ubali, aku tak peduli. Sujud juga di situ. Kenapa? Karena mau kita sujudkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rendahkan
Apa yang menjadi lambang kehormatan diri kita tuh kita rendahkan serendah-rendahnya, bahkan setingkat sama tapak kaki kita. Tuh sih. Maka hilang segala kesombongan, hilang segala kehebatan, hilang segala ketinggian. Yang maha tinggi, yang maha hebat, yang maha segalanya hanya Allah. Hilang. Maka kalau orang sembahyang sujud tapi masih belum lagi hilang ketinggiannya, kesombongannya, kehebatan dia, merasa hebat, merasa tinggi, merasa sombong, merasa lebih dari yang lain, itu belum hilang, hakikatnya belum sujud ya. Yang sujud itu baru keningnya, baru fisiknya, hatinya belum dia sujudkan kepada Allah. Makanya kenapa kok mesti 2 kali? Salah satu hikmahnya li ziyadatil khudu' wa tadarru' ilallah, supaya menambahkan kerendahan dan kehinaan dirinya saat dia berhadapan dengan Allah ketika saat sujud. Nggak nampak lagi ketinggian dirinya, tak nampak lagi kehebatan dirinya, tak terasa lagi di hati dia kehebatan, ketinggian, kesombongan, tidak ada lagi. Sirna semua itu, lenyap dalam ketinggian dan kebesaran serta keagungan Allah. Lalu lidahnya pun berdesah sebagai ungkapan rasa yang ada dalam hatinya saat itu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu ungkapan hati itu, ungkapan perasaan. Itu zauq dirinya kepada Allah. Keluarlah lewat mulutnya, maha suci kau ya Allah yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Diucapkan. Jadi kalau ada orang rajin sholatnya, otomatis pasti banyak sujudnya, tapi kesombongan belum hilang di hatinya, merasa lebih tinggi dari orang lain, merasa lebih hebat, sebenarnya dia belum sujud pada hakikatnya, belum mendirikan sholat pada hakikatnya, baru sebatas gerakan fisiknya, tapi jiwanya belum ikut sholat, betul-betul menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka min asari sujud di dalam Al-Quran itu, daripada bekas-bekas sujud itu bukan keningnya hitam, bahwa orang yang karena banyak sujudnya sehingga sering-sering kegesek-gesek kemudian keningnya jadi hitam, sah-sah saja. Tapi yang pasti ayat itu tidak menyatakan asari sujud itu keningnya hitam. Kalau ukurannya keningnya hitam, nggak usah pun sholat, asal rajin gosok-gosok hitam itu lama-lama. Gimana Pak Gus? Gosok aja tiap hari, nah hitam. Uyak pun mau, bukan hitam lagi. Jadi apa itu min asari sujud itu? Bekas sujud dimaksud nilai-nilai yang hikmah dari sujud itu betul-betul tertancap dalam jiwanya, sehingga orang yang betul-betul sujud dan nggak ada lagi sombong, yang ada lebih banyak tawaduknya. Kenapa? Dia tidak melihat ketinggian dirinya, yang dilihat itu ketinggian Allah. Dia tidak melihat kehebatan dirinya, yang dilihat adalah kehebatan Allah. Apa yang mau disombongkan? Wong gerak sholat itu pun gerak yang datang dari Allah. Tanpa izin Allah dia tidak akan bisa menggerakkan tubuhnya untuk sholat. Rukuk dia itu sebetulnya karena Allah memberikan kemampuan untuk dia bisa rukuk. Iktidal dia pun sebetulnya Allah membuat dia mampu iktidal. Makanya sembahyang secara syariat, ia bagi yang sembahyang secara syariat itu macam mana? Kajian fikih yang kita baca, syarat rukuk berapa, syarat sujud berapa, syarat itu fikihnya. Tapi hakikatnya sebetulnya harusnya dia jangan memandang itu fi'il dirinya, tapi itu adalah fi'il Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika memulai sholat Allahu Akbar, batin dia memandang bahwa tangan ini hakikatnya bukan tangan aku yang menggerakkan, tapi Allah menjadikan tanganku ini mampu bergerak. Allahu Akbar. Baru